Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Ujang merasa ada yang aneh dengan rumah barunya. Rumah yang baru ia beli beberapa bulan lalu itu tampak sederhana, namun terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Awalnya, Ujang berpikir bahwa rumah ini adalah pilihan terbaik untuk memulai hidup baru setelah bercerai. Tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal ganjil mulai terjadi di rumah tersebut. Pada awalnya, suara-suara aneh yang datang dari lantai atas selalu mengganggu Ujang setiap malam. Bunyi langkah kaki berat seolah ada seseorang yang sedang berjalan di atas sana, padahal Ujang tinggal sendirian di rumah itu. Awalnya ia menganggapnya sebagai hal yang biasa, mungkin suara angin atau bahkan binatang kecil. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin sering dan semakin jelas, terutama ketika malam mulai larut. Suatu malam, setelah hampir setengah jam terjaga mendengar suara itu, Ujang memutuskan untuk memeriksanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dan melangkah ke arah tangga yang mengarah ke lantai atas. Setiap langkahnya terasa berat, seolah rumah itu sendiri sedang menghalanginya. Udara di sekitar tangga terasa dingin, meskipun musim panas baru saja dimulai. Hatinya berdebar-debar. Di atas, rumah itu terasa lebih gelap daripada yang Ujang ingat. Lampu di koridor atas mati dan hanya ada cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Ujang berusaha menenangkan diri, mengira mungkin hanya kebetulan atau kesalahan teknis. Ia memeriksa setiap ruangan, satu persatu, dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa. Tidak ada orang. Namun, saat ia memasuki kamar tidur utama, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pintu kamar itu sedikit terbuka, seolah seseorang baru saja keluar. Ujang merasa mual. Dia mendekat dan mencoba untuk membuka pintu sepenuhnya. Begitu pintu terbuka, ia melihat ada sesuatu yang tergeletak di atas lantai. Sebuah boneka kayu tua, yang tampak sangat usang dan lusuh, tergeletak di tengah ruangan. Matanya kosong, dan tubuhnya terlihat seperti sudah lama terabaikan. Ujang merasa tidak nyaman, namun ia berusaha untuk tidak panik. Apa ini? Ujang berbisik, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia mendekati boneka itu dan membungkuk untuk mengambilnya. Begitu ia menyentuh boneka itu, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus dari dalam kamar, padahal jendela terkunci rapat. Ujang terguncang, dan boneka itu terjatuh dari tangannya. Panik, ia segera meninggalkan kamar itu dan menuruni tangga dengan cepat. Namun, saat ia melewati ruang tamu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela. Sebuah sosok gelap yang hanya tampak samar-samar di bawah cahaya bulan. Ujang berhenti sejenak. Jantungnya hampir keluar dari dada. Dia mencoba untuk tidak panik, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di sana, sesuatu yang sangat salah. Ketika ia melangkah maju, bayangan itu hilang dalam sekejap. Ujang berdiri terpaku di sana, merasa seolah ada yang mengamatinya dari kegelapan rumah yang sunyi itu. Pagi harinya, Ujang merasa sangat kelelahan. Matanya merah karena kurang tidur, dan perasaan gelisah masih menghantuinya. Ia memutuskan untuk melupakan kejadian semalam, berpikir mungkin itu hanya halusinasi atau mimpi buruk. Tapi saat ia membuka pintu belakang rumah untuk mengambil barang-barang yang akan ia bawa ke gudang, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di sana, di samping pintu belakang, tergeletak sebuah foto tua. Foto itu tampak sangat usang, dan wajah di dalamnya terlihat kabur. Namun, yang membuat Ujang terkejut adalah gambar rumah yang ada dalam foto itu. Rumah yang ia beli, namun dengan kondisi yang sangat berbeda. Di foto itu, rumah tersebut tampak sangat tua dan tidak terawat, seolah sudah lama terbengkalai. Ujang menggigil, merasakan udara dingin yang semakin menyelimuti tubuhnya. Apa ini? Mengapa foto ini ada di sini? Pikirnya, saat ia memeriksa kembali sekeliling rumah. Tidak ada penjelasan yang logis untuk apa yang ia temui. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang mengintainya.
Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan takutnya dan memutuskan untuk menyimpan foto itu di dalam laci, berharap bisa melupakan kejadian malam itu. Namun, malam berikutnya, suara langkah kaki berat itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar lebih keras dan lebih mendekat. Ujang menahan napas. Matanya terbelalak. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang menghantuinya, dan rumah itu bukan tempat yang aman untuk tinggal. Malam itu, setelah kejadian aneh yang terus mengganggu pikirannya, Ujang tidak bisa tidur. Suara langkah kaki di lantai atas semakin keras, seperti semakin mendekat. Setiap kali ia mencoba tidur, sesuatu di dalam rumah itu membangunkannya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah berubah menjadi penjara yang menakutkan. Udara di sekitar rumah terasa semakin berat, seolah menahan nafas. Ia duduk di sofa, matanya terpejam rapat, mencoba untuk tidak mendengarkan apapun. Namun, saat ia membuka mata, pandangannya langsung tertuju pada sebuah objek yang ada di meja samping. Boneka kayu yang semalam terjatuh kini sudah berada di sana, terletak dengan posisi yang berbeda. Boneka itu seolah menghadap langsung kepadanya. Matanya yang kosong menatap dengan tajam. Ujang merasa seolah dia sedang diawasi. Ini tidak bisa terjadi. Ujang bergumam pada dirinya sendiri, mencoba untuk meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi atau permainan pikirannya yang lelah. Namun, rasa takut yang datang semakin sulit untuk diabaikan. Ia tak bisa mengerti kenapa boneka itu bisa berpindah sendiri. Dengan tangan gemetar, Ujang mengambil boneka itu dan meletakkannya kembali di lantai kamar tidur utama, berharap benda itu tidak akan muncul lagi di tempat yang tidak seharusnya. Namun, keesokan harinya, kejadian yang lebih menakutkan terjadi. Setelah Ujang pulang dari pasar, ia kembali ke rumah dan mendapati semua pintu terkunci dari dalam, meskipun ia yakin telah meninggalkan semuanya terbuka. Begitu masuk, ada bau aneh yang menyengat di dalam rumah, seperti bau busuk yang sudah menempel lama. Ujang merasa mual, tetapi ia melangkah maju dengan hati-hati. Lantai rumah yang biasanya terjaga kebersihannya kini terlihat kotor, dengan sisa-sisa tanah yang tersebar di sekitarnya. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika ia memasuki kamar tidur utama. Boneka itu ada di sana lagi, kali ini berada di atas tempat tidur. Namun, yang membuatnya semakin tak percaya adalah boneka itu tampak seperti baru saja digunakan. Seolah ada bekas tangan yang menempel di tubuhnya, kotor dan berlumpur. Ujang bergegas meninggalkan kamar itu dengan ketakutan yang semakin mencekam. Ia berlari turun ke ruang tamu dan mencoba untuk menghubungi teman-temannya, berharap ada seseorang yang bisa memberikan penjelasan rasional. Namun, tidak ada yang mengangkat teleponnya. Ia merasa sendirian, semakin terperangkap dalam teror yang tak bisa ia jelaskan. Pada malam yang sama, ketegangan di rumah itu semakin meningkat. Ujang tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dengan nekat, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah itu. Ia pergi ke kantor kelurahan untuk menanyakan informasi tentang rumah yang baru saja ia beli. Setelah berbicara dengan petugas, Ujang mengetahui fakta mengejutkan. Ternyata, rumah yang ia beli dulunya milik seorang pria bernama Darto, seorang yang dikenal suka bertingkah aneh dan terisolasi. Darto dikenal memiliki hobi mengoleksi benda-benda kuno, termasuk boneka kayu yang tampaknya menjadi salah satu benda yang paling berharga baginya. Menurut cerita, Darto tidak pernah menikah dan selalu hidup sendiri. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya, namun ia ditemukan meninggal dunia di rumah itu dalam keadaan yang sangat mengerikan, dengan tubuh yang membusuk dan mata yang terbuka lebar, seolah terkejut oleh sesuatu yang tak terlihat. Mendengar cerita itu, tubuh Ujang bergetar. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang melanda dirinya. Apakah mungkin roh Darto yang masih menghantui rumah ini? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang belum ia ketahui? Dengan kepala penuh pertanyaan, Ujang kembali ke rumah. Namun ketakutannya semakin mencekam. Ketika ia membuka pintu rumah, suasana yang terasa berat dan menakutkan menyambutnya. Tiba-tiba, seiring ia memasuki ruang tamu, lampu di seluruh rumah mati begitu saja, meninggalkan kegelapan yang sangat pekat. Ujang berhenti, terdiam sejenak,
mencoba untuk beradaptasi dengan kegelapan yang menyelubungi rumah itu. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas lagi, lebih keras dari sebelumnya. Namun kali ini, bukan hanya suara langkah yang terdengar. Ada suara bisikan rendah yang datang dari dalam kegelapan, seolah-olah ada seseorang yang sedang berbicara, namun kata-katanya tidak jelas. "Ujang! Ujang!" Suara itu berbisik, terdengar seperti suara seorang pria yang sedang memanggilnya. Ujang semakin panik. Ia berlari menuju tangga untuk memeriksa siapa yang ada di atas. Namun tangganya terasa semakin panjang dan gelap. Setiap langkahnya semakin berat, dan perasaan seolah sesuatu yang besar sedang mengikutinya membuat keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Akhirnya, ia tiba di atas, dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di tengah ruang kamar utama, boneka kayu itu berdiri tegak, seperti menghadap langsung kepadanya, dengan posisi yang sangat tidak wajar. Mata kosongnya menatap dalam-dalam, dan di sekeliling boneka itu, ada jejak-jejak darah segar yang mengalir di lantai. "Tidak!" teriak Ujang, namun suaranya hanya terdengar kosong dalam ruangan yang gelap itu. Di saat itu, lampu tiba-tiba menyala, dan segala sesuatu kembali normal seperti semula. Namun, Ujang tahu, ketenangan itu hanya sementara. Rumah itu menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Ujang tidak bisa tidur sama sekali. Ketakutan yang melanda dirinya membuat matanya terjaga, menatap keliling ruangan dengan perasaan cemas. Suara langkah kaki yang terus mengikutinya, bisikan misterius yang terdengar jelas di telinganya, dan kejadian-kejadian aneh yang terus menimpanya membuat pikirannya semakin kacau. Rumah itu, yang tadinya diimpikan sebagai tempat untuk memulai hidup baru, kini menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Paginya, Ujang memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang rumah itu. Ia kembali ke kantor kelurahan, berharap ada petunjuk lebih lanjut yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Setelah berbicara dengan seorang petugas yang tampaknya sudah cukup lama bekerja di sana, Ujang akhirnya mengetahui sebuah cerita yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ternyata, rumah yang ia beli dulunya bukan hanya milik Darto. Rumah itu telah berpindah tangan beberapa kali, namun setiap pemilik baru selalu mengalami kejadian-kejadian yang sama, suara langkah kaki, benda-benda yang bergerak dengan sendirinya, dan bisikan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok gelap yang selalu mengawasi mereka dari sudut-sudut rumah. Petugas itu mengungkapkan bahwa rumah tersebut memiliki sejarah kelam yang tidak banyak orang ketahui. Darto, pria terakhir yang tinggal di rumah itu, dikenal memiliki kehidupan yang sangat terisolasi. Namun, ada satu fakta yang membuat Ujang terkejut. Sebelum kematiannya, Darto sering terlihat berbicara dengan dirinya sendiri di malam hari, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Beberapa kali, tetangga mendengar suara tawa aneh yang berasal dari dalam rumah itu. Namun saat mereka memeriksa, rumah itu selalu terkunci rapat dan tampak kosong. Ujang merasa ngeri. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Apa yang mengikat jiwa Darto ke tempat ini? Apakah roh Darto masih berkelana di antara dinding-dinding rumah itu? Ataukah ada entitas lain yang lebih gelap yang menguasai rumah ini? Dengan ketakutan yang semakin mendalam, Ujang memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mengunjungi seorang ahli spiritual yang dikenal bisa menangani kasus-kasus paranormal. Pak Hendra, seorang dukun yang terkenal di daerah itu, setuju untuk membantu Ujang meskipun tampak ragu-ragu. Ia sudah lama tidak menangani hal-hal seperti itu. Namun setelah mendengar cerita Ujang, ia merasa harus turun tangan. Pak Hendra membawa beberapa peralatan ritual dan meminta Ujang untuk membawanya kembali ke rumah tersebut. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, seperti memasuki tempat yang sangat terlarang. Saat mereka memasuki ruang tamu, suasana rumah itu terasa semakin berat. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, langkah kaki yang berat, bisikan yang terdengar seperti suara pria, dan bau busuk yang menguar dari dalam rumah. Pak Hendra memulai ritualnya. Dengan mantra-mantra yang tak bisa dipahami, ia mengelilingi ruangan dengan membawa sebuah dupa besar. Ia melangkah dengan perlahan, seolah mencari sesuatu di dalam kegelapan rumah itu. Ujang hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menahan ketakutan yang hampir membuatnya terjatuh.
Tiba-tiba, Pak Hendra berhenti dan menatap tajam ke arah Ujang. Ada sesuatu yang sangat gelap di sini, Ujang. Ini bukan hanya roh Darto. Ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang telah mengikat rumah ini dengan darah. Ujang merasa tubuhnya dingin, namun ia tak bisa berhenti bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak? Pak Hendra menarik napas panjang sebelum menjawab. Beberapa tahun yang lalu, sebelum Darto pindah ke sini, rumah ini sudah lama ditinggalkan. Tapi yang tidak diketahui orang adalah bahwa rumah ini dibangun di atas tanah yang pernah digunakan untuk melakukan ritual gelap. Konon, ada sekte yang mengorbankan banyak nyawa di tempat ini. Rumah ini dibangun di atas makam yang tak terlihat, dan darah yang ditumpahkan di sini mengundang kekuatan jahat. Suasana di sekitar mereka semakin tegang. Ujang merasa seolah ada sesuatu yang mengamati mereka, memerhatikan setiap gerak-geriknya. Pak Hendra melanjutkan dengan suara yang lebih dalam dan serius. Kekuatan itu belum pergi. Ia tetap berada di sini, mengikat jiwa-jiwa yang tidak bisa tenang. Darto hanyalah salah satu korban. Tiba-tiba, cahaya lampu rumah itu padam lagi, dan dalam kegelapan yang pekat, mereka bisa mendengar suara keras dari lantai atas. Ujang berlari ke arah tangga, meskipun ia tahu ada sesuatu yang buruk menunggunya di sana. Pak Hendra mencoba untuk menahannya, tetapi Ujang sudah tidak bisa berhenti. Dengan segenap tenaga, ia melangkah menaiki tangga. Setiap langkah terasa semakin berat. Di lantai atas, suasana semakin mencekam. Begitu Ujang membuka pintu kamar utama, ia melihat sosok gelap berdiri di sudut ruangan. Sosok yang tidak tampak sepenuhnya manusia. Tubuhnya tinggi dan hitam, dengan mata yang bersinar merah menyala. Ujang ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Sosok itu menghadap ke arah boneka kayu yang kini berdiri tegak di tengah kamar, seolah menjadi pusat perhatian. Pak Hendra yang mengikuti Ujang akhirnya tiba di pintu. Ia berdiri terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Rumah ini bukan hanya dihuni oleh roh, ia dihuni oleh sesuatu yang lebih gelap." Tiba-tiba, boneka itu bergerak. Perlahan, matanya mulai menyipit, seolah-olah hidup. Dalam keheningan yang mencekam, boneka itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara bisikan yang keras. "Kau tidak bisa pergi. Ini rumah kami." Ujang terguncang, tubuhnya lemas. Ia merasa dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Namun, Pak Hendra berteriak dan melemparkan dupa ke arah sosok gelap itu. "Keluarlah dari sini!" teriaknya. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan cahaya terang yang membuat Ujang terperangah. Namun, saat cahaya itu meredup, sosok gelap itu menghilang, bersama dengan boneka yang kini terjatuh ke lantai. Keheningan menyelimuti rumah, namun ketakutan yang tersisa tetap menghantui hati Ujang. Keheningan setelah peristiwa itu sangat mencekam. Ujang berdiri terdiam di tengah kamar, masih tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Sosok gelap yang menghilang begitu saja, boneka kayu yang bergerak dengan sendirinya, dan suara bisikan yang terdengar jelas di telinga. Semua itu membuatnya merasa seolah-olah ia berada dalam mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Pak Hendra berdiri di sampingnya, matanya tajam memandangi ruangan yang kini tampak kosong. "Ini belum selesai, Ujang," kata Pak Hendra dengan suara serius. "Apa yang terjadi malam ini, apa yang kita lihat, itu hanya bagian kecil dari kekuatan yang menguasai rumah ini. Kita harus melakukan ritual pembersihan, atau kekuatan ini akan terus mengikat rumah ini dan jiwa-jiwa yang ada di sini." Ujang menelan ludah, merasa kering di tenggorokannya. "Jadi, masih ada yang lebih buruk dari ini?" Pak Hendra mengangguk pelan. "Ya, rumah ini adalah tempat yang sudah lama terkutuk, dan roh-roh yang ada di sini tidak akan membiarkan siapapun pergi begitu saja. Darto bukanlah satu-satunya yang terjebak. Ada banyak jiwa lain yang terperangkap dalam kutukan ini." Ujang merasa hatinya tertekan. Ia hanya ingin keluar dari rumah itu, ingin melupakan semuanya, tetapi rasanya semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan yang ada di depan mata. Setiap sudut rumah ini terasa penuh dengan kegelapan yang mengintai,
seolah siap menghisap hidupnya kapan saja. Apakah ada cara untuk menghilangkan semua ini? Ujang bertanya, suara pelan namun penuh harapan. Pak Hendra menghela napas panjang. Ada satu cara. Namun itu tidak mudah. Kita harus melakukan ritual besar untuk membebaskan rumah ini dari kutukan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar siap menghadapinya. Ujang menatapnya bingung. Siap untuk apa? Pak Hendra menatap mata Ujang dengan tajam. Siap untuk menghadapi segala sesuatu yang terpendam dalam kegelapan. Kita akan memanggil roh-roh yang terperangkap di sini dan memaksa mereka untuk pergi. Itu berarti kita akan berhadapan langsung dengan kekuatan yang lebih gelap dari yang bisa kau bayangkan. Ujang merasa tubuhnya gemetar. Namun sesuatu dalam dirinya menggerakkan langkahnya. Ia tidak bisa tinggal di tempat yang menakutkan ini lebih lama lagi. Saya siap, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Dengan wajah serius, Pak Hendra memulai persiapannya. Ia meminta Ujang untuk menyiapkan beberapa benda ritual, termasuk air suci, dupa, dan lilin yang harus dipasang di titik-titik tertentu dalam rumah. Ujang merasa seluruh tubuhnya kaku. Namun ia berusaha menuruti setiap instruksi Pak Hendra. Malam itu, mereka mulai melakukan ritual. Ujang merasa terisolasi, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari setiap sudut rumah. Setiap kali lilin dinyalakan, bayangan aneh tampak bergerak di dinding. Suara bisikan semakin jelas terdengar di telinga mereka. Namun, Pak Hendra tetap tenang dan terus melantunkan doa-doa dengan suara pelan, yang semakin lama semakin intens. Tiba-tiba, udara di dalam rumah menjadi sangat dingin. Jendela-jendela bergetar, dan suara langkah kaki berat terdengar lagi. Ujang menatap Pak Hendra dengan wajah pucat. Namun Pak Hendra hanya mengangguk perlahan, seolah mengetahui apa yang akan terjadi. Sekarang, kita harus menghadapinya, kata Pak Hendra dengan suara tegas. Dengan perlahan, mereka berjalan ke ruang tamu, di mana aura gelap terasa semakin kuat. Tiba-tiba, suara itu muncul. Bisikan yang sama, namun kali ini lebih jelas, seolah datang dari semua arah. Kalian tidak bisa pergi. Suara itu terdengar seperti beberapa suara yang bercampur. Ini rumah kami. Kami tidak akan membiarkan kalian keluar. Ujang merasa tubuhnya lemas. Namun ia berusaha untuk tetap tegak. Kami tidak akan pergi sampai kalian pergi. Kami akan membebaskan rumah ini dari kutukan, serunya, meskipun dengan suara yang bergetar. Pak Hendra melangkah maju dan mengangkat tangan, memimpin ritual dengan kata-kata yang semakin kuat dan tegas. Lilin-lilin yang dipasang di sudut ruangan mulai berkedip-kedip dengan cahaya yang tak stabil, dan angin berhembus begitu kencang sehingga lilin-lilin itu hampir padam. Tiba-tiba, boneka kayu itu muncul lagi, terbangun dari tempat tidur dengan gerakan yang sangat cepat. Boneka itu bergerak seperti hidup. Mata kosongnya menatap tajam ke arah Ujang. Namun, Pak Hendra tidak gentar. Dengan suara lantang, ia melafalkan mantra terakhir, dan udara di sekitar mereka seolah berhenti. Segala suara tiba-tiba menghilang, dan rumah itu terasa menjadi sangat sunyi. Dalam keheningan yang mencekam, sesuatu yang besar muncul di tengah ruangan, sosok gelap yang sangat tinggi dan berbentuk kabur. "Pergilah!" teriak Pak Hendra, mengangkat tangannya dengan penuh kekuatan. Sosok itu bergerak mundur, seolah terhalang oleh kekuatan yang lebih besar. Dengan suara mengerikan, sosok itu mulai menghilang, disertai dengan teriakan yang sangat keras. Semua benda di dalam rumah mulai bergetar hebat, dan angin yang sebelumnya begitu kencang mendadak berhenti. Ketegangan yang begitu lama menguasai rumah itu akhirnya mereda. Setelah beberapa saat, rumah itu kembali tenang. Ujang dan Pak Hendra terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Udara yang tadinya begitu berat kini terasa lebih ringan, dan cahaya dari luar menyinari rumah yang kini tampak berbeda. Pak Hendra menatap Ujang dan mengangguk pelan. Rumah ini sekarang bebas dari kutukan. Namun, jangan pernah lupa apa yang kau alami di sini. Tempat ini sudah melewati banyak sejarah kelam. Ujang hanya bisa mengangguk. Ia merasa lega, tetapi juga merasa ada sesuatu yang akan selalu mengikutinya dari pengalaman mengerikan ini.
Rumah yang ia beli dengan niat untuk memulai hidup baru ternyata mengungkapkan sisi gelap yang tak terduga. Namun setidaknya, ia kini bebas dari kutukan, dan mungkin dari bayangan yang akan terus menghantui pikirannya.